Dalam sidang putusan kasus perdata dengan perkara nomor 04-PDT-G-2023-PN Tebing Tinggi, pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, masing-masing Ketua Majelis Hakim Cut Karnelia SH MM dan Hakim Anggota Delima Maraigo SH dan Jepania SH MM, mengabulkan sebagian gugatan PT Anugrah Makmur Jaya atau AMJ terhadap tergugat 1 Saiman Sihaan dan tergugat 2 Rudi Rabu 6 September 2023 sore secara e-court. Menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini, sebanyak 4 orang kuasa hukum Saiman Sihaan dan Rudi, masing-masing Adrian Hariman Siregar SH, Yanti Situmorang SH, Bobi Ginting SH, dan Marina Situmorang SH, bersama belasan warga Jalan Kutilang, lingkungan 6 Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi merasa kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang tidak berkeadilan tersebut, dan rencananya kuasa hukum tergugat 1 dan 2, Saiman Sihaan dan Rudi, akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial di Mahkamah Agung di Jakarta. Bahwa kita sangat kecewa dengan putusan yang ada. Karena apa? Kita menilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam dokumen-dokumen yang telah kita faktakan dalam persidangan, semua yang diajukan oleh penggugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kami mengambil sikap hari ini akan melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan tentu sikap kami akan melakukan upaya hukum banding. Terlebih dahulu nanti kami meminta persetujuan kepada klien kami. Putusan dalam perkara nomor 4 tanggal 6 September ini adalah gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menjadikan tanah milik Saiman Sihaan sepanjang 321,5 meter kali 3 meter adalah fasilitas umum. Padahal itu adalah milik Saiman Sihaan. Dan itu ada dokumen-dokumen yang terkait surat itu. Jadi dapat kami sampaikan, di dalam perkampungan itu tidak ada rumah penduduk ataupun kawasan pemukiman masyarakat. Menuju ke PKS, jalan sepanjang menuju ke PKS saja itu. Jadi kita sangat keberatan, kita akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan melawan hukum. Di sini perbuatan melawan hukum. Sementara tergugat tidak ada dikenakan untuk mengganti perbuatan hukum yang mana. Kalau memang ada perbuatan melawan hukum, berarti harus ada ganti rugi. Kan begitu. Nah, yang kami sayangkan juga, ini menyatakan jalan sepanjang itu merupakan fasilitas umum. Fasilitas umum pada saat perkara, penggugat tidak pernah melibatkan BPN. Penggugat tidak pernah melibatkan BPN. Jadi sebenarnya nggak ada lah gunanya dilakukan sidang lapangan pemeriksaan setempat kalau memang harus seperti ini akhir ceritanya. Karena pada saat sidang lapangan ada perubahan. Ada perubahan ukuran tanah yang dimaksud. Tidak 321,5. Pada saat sidang lapangan berapa? 32,3. 32,3. Bahkan saat itu ketua majelis dan majelis mengatakan loh kok ada perubahan di antara gugatan. Tapi kenapa juga seperti ini? Itu yang kami jelas tanda tanya. Saat itu ada lurah ya. Saat itu ada lurah. Tapi pada saat persidangan itu majelis hakim tidak ada memintakan tolong dihadirkan. Seharusnya ada dong. Tidak hadir hanya begitu aja. Jadi atas permintaan siapa? Penggugat kah? Harusnya ada perintah pengadilan juga, ada perintah hakim. Kan seperti itu. Pak. Ini menghimbau keras ya terhadap siapapun yang melakukan kegiatan di tanah aku tersebut. Karena ini putusan belum berkekuatan hukum tetap. Kita akan melakukan upaya banding. Jadi kalau seandainya masih beraktivitas, langkah-langkah apa yang dibuat? Ya, kita akan melakukan upaya hukum. Itu tanah tersebut itu tidak pernah dihibahkan, diperjualbelikan dari klien kita langsung kepada penggugat, itu tidak pernah. Itu miliknya tanah tersebut itu milik klien kami. Yang dibeli? Iya. Dari masyarakat? Iya.
jelas di surat camat itu jelas atas nama Saiman Syahan. Belasan warga Jalan Kutilang, lingkungan 6, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang menjadi saksi membela tergugat Saiman Syahan dan Rudi yang sudah hadir di Pengadilan Tebing Tinggi sejak pagi hingga sore hari merasa kecewa dengan putusan majelis hakim yang dianggap tidak mempunyai keadilan untuk tergugat. Kecewa Pak, lantaran itu kan tanah Saiman Syahan. Dia yang membeli itu Pak. Bapak tahu Pak Saiman beli dari siapa? Iya. Tahu Pak? Adnan Seragi, ya kan? Oyan Seragi, Gogo Damanik, satu lagi Barto, menantu Pak orang itulah yang ngangkat itu Pak. Tahun berapa dibeli Pak Saiman Syahan? Sekitar 20-an tahun lebih itu Pak. 20 tahunan lebih. Iya. Selama ini tanah jalan itu digunakan Pak Saiman Syahan untuk apa? Ngangkat sawitnya Pak. Angka sawitnya. Sedangkan Ibu Ramlah dengan nada marah mengatakan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak benar. Itu nggak ada, itu punya Pak Saiman itu. Iya. Jadi putusan pengadilan menurut Ibu kayak mana nih? Itu nggak benar. Salah. Dia kontraktor, kok bisa dia yang punya semua? Kok bisa punya KS, kok bisa punya jalan? Dia kontraktor di situ. Dari mana? Berarti kecewa nggak dengan putusan? Kecewa lah. Pengadilannya nggak adil ini, nggak adil. Karena Ibu tahu Pak Saiman membeli lahan itu. Saya di situ sudah 24 tahun. Proses jual beli tahu ya? Tahu saya ada sebagai saksi di situ. Kok tiba-tiba sekarang AMJ memiliki lahan itu ya? Iya. Kok dia kontraktor di situ? Kontraktor Bangun PKS. Kok dia berhak pula dia balik jalan sama siapa? Dia punya jalan umum kok. Dia tahu dia jalan umum. Dari mana? Atas dasar apa? Nggak cocok itu. Nggak adil itu. Nggak adil. Apa mau masyarakat datang ke pengadilan ini semua? Kami mau datang semua kemarin. membela Pak Saiman. Bela Pak Saiman itu nggak adil. Kalau memang dihibahkan itu kan pasti tahu. Kalau dihibahkan itu tanah kubur wakaf aja kami tahu masyarakat. Ini wakaf dihibahkan Pak Saiman. Kok jalan tuh nggak ada. Saat tim GenewsTV.id mengkonfirmasi hasil putusan sidang perdata antara PT AMJ dengan tergugat 1 Saiman Syahan dan tergugat 2 Rudi kepada majelis hakim ternyata hanya bisa ditemui pihak juru bicara atau jubir Rahmat Sahala Pakpahan didampingi Humas Tegen Maharaja mewakili majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan juru bicara hanya bisa memberikan keterangannya secara normatif. Untuk tadi penyampaian dari rekan media menyatakan untuk perkara nomor itu adalah nomor perkara 4 PDTG 2023 garing PN Tebing Tinggi yang dimana para pihaknya satu untuk PT Anugrah Makmur Jaya atau yang disingkat AMJ selaku penggugat untuk melawan Saiman Syahan tergugat 1 dan untuk Rudi tergugat 2. Itu nanti akan ada upaya hukum bila mana nanti dalam putusan ini salah satu dari para pihak kalah atau tidak sesuai dengan apa yang di dalam gugatan, itu upaya hukumnya selama 14 hari yaitu banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim GenewsTV.id memberitakan.